Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Endradianti. Saya moderator dari kelompok 5. Baiklah, sebelum saya memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Agustina Putri Dewita dan Muhammad Hanafi. Baiklah, selanjutnya materi kelompok kami yaitu mengenai pengangguran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius. Kenapa serius? Karena masalah ini merupakan masalah yang sering terjadi, apalagi di daerah kita, yaitu negara Indonesia, yang berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat Indonesia. Di sini kami telah memaparkan persebaran pengangguran di Indonesia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan penyebabnya yaitu ada pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu dalam mencari pekerjaan dengan lowongan pekerjaan yang sangat terbatas, serta kurangnya informasi yang didapat. Yang kedua, adanya pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi ketika para tenaga kerja yang tidak mengikuti keterampilan yang diminta oleh suatu perusahaan tersebut, yang dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran siklikal, yaitu suatu pengangguran yang menyertai siklus bisnis. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya terdapat dua bentuk, yaitu pengangguran terbuka dan tersembunyi, dan pengangguran menganggur dan musiman. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya kesempatan tenaga kerja yang ada, tidak mau bekerja, serta tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikannya. Sedangkan pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Pengangguran menganggur merupakan orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Sedangkan pengangguran musiman adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan nomor BP 20010720113. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 tentang pengangguran. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, turunnya output dan pengeluaran total. Jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Ini artinya sama dengan terjadi peningkatan pengangguran. Hal ini terjadi ketika kemampuan ekonomi suatu negara lebih rendah daripada kemampuan yang seharusnya dicapai. Ketika siklus perekonomian sedang menurun, maka para pencari pekerjaan dipaksa untuk menganggur karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja, namun pekerjaan itu tidak tersedia. Pengangguran yang disebabkan oleh turunnya output dan pengeluaran total ini disebut dengan pengangguran siklikal. Yang kedua, tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja. Ketidaksebandingan dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun, sementara penawaran tidak cukup mampu menyesuaikannya. Para pekerja tidak dipekerjakan bukan karena sedang mencari pekerjaan yang paling cocok dengan keahlian mereka, namun pada tingkat upah berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Ketika terjadi perubahan struktur agraris ke struktur industri, maka permintaan tenaga kerja tidak serta-merta dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Para pekerja memilih preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memilih karakteristik yang berbeda. Mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha. Hal ini cenderung mengurangi tingkat perolehan pekerja. Pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda dan memberikan upah yang juga berbeda. Para penganggur mungkin tidak menerima atau menolak pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lainnya yang lebih cocok dengan keahlian dan upahnya.
Ketika sebagian pekerja ingin berpindah atau bergeser atau mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan lamanya, maka pekerja ini untuk sementara menganggur. Para pekerja ini mencoba mencari pekerjaan dengan upah dan keahlian yang lebih cocok. Dan yang terakhir, perubahan teknologi. Teknologi selalu berkembang dan ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologinya. Sebagian pekerjaan memang digantikan oleh mesin yang membutuhkan operator lebih sedikit, sehingga jumlah tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin tersebut menjadi berkurang. Teknologi telah mampu membuat mesin yang dapat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Dengan kata lain, perkembangan teknologi telah mengurangi kesempatan para pencari yang kerja yang tidak mampu mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologinya. Selanjutnya yaitu di Indonesia. Di tabel ini dapat kita lihat angka pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2018 bulan Februari itu jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 5,87 juta orang dengan tingkat persennya 5,33. Dan setelah masuk bulan Agustus, para penganggur bertambah menjadi 7 juta dan persentasenya menjadi 5,5%. Di tahun 2019, para penganggur pada bulan Februari itu berjumlah menurun menjadi 6,82 juta orang dengan persentase 5,13%. Dan ketika bulan Agustus, para pengangguran naik menjadi 7,5 juta orang dengan tingkat persentasenya 5,34%. Dan masuk di tahun 2020, tingkat pengangguran itu berkurang menjadi 6,88 juta orang dan tingkat presentasinya berkurang menjadi 5,01%. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan akan semakin menurun. PDB yang menurun akan mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi. Selain hal itu, disebabkan juga karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output, sehingga dapat menurunnya pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya sosial. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya biaya sosial karena pengangguran mewajibkan masyarakat membayar biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres karena menganggur, biaya pengobatan akibat meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, biaya keamanan serta biaya renovasi dan pemulihan beberapa tempat akibat kerusakan dan demonstrasi yang dipicu oleh kecemburuan dan ketidakpuasan sosial dari si penganggur. Yang ketiga yaitu menurunnya aktivitas perekonomian. Penganggur dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Hal ini mengakibatkan para investor dan pengusaha tidak semangat untuk melakukan pendirian dan perluasan industri baru, sehingga aktivitas perekonomian semakin menurun. Turunnya daya beli masyarakat ini juga menyebabkan produsen harus menurunkan produksinya akibat dari pihak produsen melakukan PHK yang disebut dengan domino effect. Yang keempat yaitu menurunnya penerimaan negara. Orang yang tidak bekerja atau menganggur ini tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak adanya pendapatan yang dimiliki. Hal itu juga berarti semakin banyak orang yang menganggur maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan atau PPh. Yang kelima yaitu penurunan daya beli masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pendapatan pasti akan berusaha berhemat dan membatasi pengeluaran supaya tidak menghabiskan sisa tabungannya. Membatasi pengeluaran bisa dengan banyak cara seperti yang biasanya sehari-hari membeli makan dengan menu ikan atau daging, bisa dialihkan dengan membeli bahan makanan dan memasak sendiri. Membatasi pengangguran juga bisa dengan cara tidak membeli barang-barang seperti baju,
tas, sepatu, atau barang-barang lain yang selain untuk kebutuhan primer. Dengan begitu, perputaran ekonomi di lingkungan sekitar akan menurun. Jika berlangsung lama akan mengakibatkan kebangkrutan bagi pemilik usaha tersebut. Yang keenam yaitu kemiskinan. Karena seseorang yang menganggur tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami kemiskinan. Yang ketujuh yaitu upah yang rendah. Hal ini dapat berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu dampak pengangguran pada lingkungan masyarakat. Yang pertama itu kesempatan mengenyam pendidikan menurun. Bagi orang tua yang mengalami kehilangan pekerjaan, terkadang bisa mengorbankan pendidikan anaknya. Akibat tidak membiayai sekolah, sang anak harus berhenti sekolah dan bahkan terkadang terpaksa membantu perekonomian keluarganya meskipun usianya belum masuki usia kerja. Yang kedua itu menurunnya tingkat keterampilan. Dengan menganggur, maka tingkat keterampilan seseorang akan menurun juga. Jadi, semakin lama menganggur, maka semakin turun pula tingkat keterampilan oleh seseorang tersebut. Yang ketiga itu kesehatan menurun. Karena orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, akibatnya orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kurang memperhatikan kesehatannya. Yang keempat itu tindak kriminal meningkat. Pada dasarnya orang yang tidak memiliki penghasilan atau menganggur ini tidak memiliki penghasilan sehingga akan menyebabkan orang lain melakukan tindak kriminalitas misalnya seperti mencopet, merampok, dan sebagiannya. 5. Produktivitas tenaga kerja rendah. Jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Baik ke materi selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu adalah dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja merupakan tempat yang mempertemukan pemberi kerja dengan para pencari kerja. Hal ini tentu sangat mampu meringankan para pencari pekerja. Mereka tidak akan kesulitan dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan khususnya yang sesuai dengan potensinya. Para pencari kerja bekerja nantinya hanya tinggal melakukan sistem seleksi di perusahaan yang dilamarnya. Kemudian pihak perusahaan akan memutuskan siapa yang layak diterima untuk mengisi posisi yang kosong yang ditawarkan. Yang kedua yaitu memberi layanan pelatihan kerja. Cara mengatasi pengangguran yang kedua yaitu dengan memberi layanan pelatihan kerja. Pelatihan kerja juga menjadi salah satu cara efektif dilakukan di Indonesia. Lantaran di Indonesia banyak sekali masyarakat usia produktif di mana hal itu menjadi suatu potensi yang baik. Mereka harus dimanfaatkan dengan memberi pendidikan berkualitas hingga tingkat perguruan tinggi. Selain itu, pemberi pelatihan kerja juga sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan keterampilan atau hobinya lebih baik lagi. Yang ketiga itu tingkatkan jiwa kewirausahaan. Cara mengatasi pengangguran ketiga dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Ini juga menjadi salah satu cara cukup efektif untuk dilakukan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan bisa dilakukan sejak dini, misalnya dimulai dari sekolah. Hal ini karena jika seseorang tidak memiliki jiwa kewirausahaan sejak dini, maka dia tidak perlu terlalu bingung bila lapangan pekerja kurang. Dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki, tentu akan membuat mereka bisa mendirikan bisnis sendiri. Yang keempat itu tingkat mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan juga menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Seperti yang diketahui, semakin tinggi mutu pendidikan, maka hal itu akan membuat negara menjadi lebih maju, bukan tanpa alasan yang tak jelas. Dengan mutu pendidikan yang bagus, sumber daya manusia juga memiliki kualitas yang bagus pula. Pendidikan juga dapat dilakukan agar menghasilkan generasi penerus yang potensial. Dan tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting, memperhatikan mutu pendidikan dalam mengatasi pengangguran. Yang kelima yaitu berikan informasi lowongan pekerjaan. Memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan juga menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran yang penting.
Kini informasi lowongan pekerjaan sudah bisa dilihat di mana saja. Media sudah banyak menayangkan informasi terkait lowongan pekerjaan, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Yang keenam itu transmigrasi. Cara mengatasi pengangguran yang terakhir adalah dengan transmigrasi. Transmigrasi sangat penting jika membahas mengenai cara mengatasi pengangguran, sebab lapangan pekerjaan akan penuh bila terlalu banyak penduduk di suatu daerah. Bahkan tak jarang membuat lapangan pekerjaan menjadi sangat minim. Transmigrasi inilah yang menjadi salah satu cara mengatasi dengan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang tidak padat. Dengan melakukan ini, maka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah bisa terbagi dengan seimbang.